Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Warattilil Qur'ana tartila. وقال أيضا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. Abid ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diperkenankan kumpul oleh Allah di Haflatil Mukarramah ini dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, yang mana menuntut ilmu adalah merupakan jihad yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya menuju satu tempat di mana di situ ada taklim, ada ilmu, ada talab ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka orang-orang ini termasuk sedang berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai pulang. Nah, berarti kalau belum pulang masih jihad. Gitu. Kalau masih di tempat masih jihad. Kalau udah pulang selesai. Gitu ya. Maka mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini dalam rangka taklim, tahsin Al-Quran, senantiasa Allah turunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat dengan berharap syafaat kelak di yaumil qiyamah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita bersama baca suratul Fatihah untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya. Kita doakan lewat keberkahan, karamah, mukjizat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah senantiasa sembuhkan seperti sedia kala, Allah sehatkan kembali. Kemudian yang sedang usaha, ya Allah lancarkan usahanya, ya, semuanya dengan keberkahan, karamah, mukjizat Al-Fatihah. Kita bersama hadiahkan untuk orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya. Ala hadhihi niyyah bidiyatil hasil wal maqsud wal qabul. بنية
الشفاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pertemuan yang lalu kita membahas masalah daripada baknya dapat bismillah. Ya, bismillah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Baknya itu terdapat 4 faedah. Pertama lil isti'anah, memohon pertolongan. Yang kedua lil musahabah, membersamakan. Yang ketiga lit tabarruk, yaitu memohon keberkahan. Kemudian yang terakhir lil ilsaq, yaitu melekat atau menempel, gitu ya. Makanya ada kaidah santri itu man tawaddu'a bi baulil kalbi sahhat wudu'uhu. Barang siapa yang wudu bi baulil kalbi, dengan air kencingnya anjing gitu. Air apa kencing itu apa sih? Air seni ya. Air seninya anjing tuh sahhat wudu'uhu, maka sah wudunya. Ini kalau lagi kajian begini, video tiba-tiba dipotong tuh, viral tuh. Wah, ustaz sesat nih gitu. Membacakan kaidah man tawaddu'a bi baulil kalbi sahhat wuduhu. Siapa orang yang berwudu dengan air seninya anjing, kan gitu. Air kencingnya anjing maka sah wudunya. Ini kan bahasa sebetulnya. Ya, bahasa. Artinya nanti pembahasannya, masalahnya ada pada huruf ba gitu. Nah, baknya ini ba'il sok namanya. Ya, ba'il sok itu ada 2, ada ba'il sok hakiki, ada ba'il sok majazi. Kalau hakiki betul-betul nempel ya, artinya bertemu, gitu ya. Bertemu kita dengan air seni anjing itu, dengan air kencingnya anjing itu, memang betul kita menggunakan itu, gitu. Tapi yang dimaksud bi baulil kalbi di sini adalah ba'il sok majazi. Ba'il sok majazi itu ba'il sok yang nempel tapi nggak nempel gitu. Artinya baknya bertemu. Makanya arti yang sebenarnya man tawaddu'a bi baulil kalbi sahhat wudu'uhu. Siapa orang yang berwudu bertemu dengan kencing anjing gitu. Bertemu dengan anjing yang sedang kencing, kan begitu. Maka sah wudunya. Kita wudu di situ, ada anjing lewat di jalanan, kita ngelihat, kita lagi wudu, ya sah wudunya. Kita wudunya pakai air bersih dong yang di masjid. Cuman ada anjing lewat, kencing dia, kan gitu. Artinya kita nggak menggunakan itu. Nah, itu namanya ba'il sok majazi. Maka yang disebut man tawaddu'a bi baulil kalbi, bi-nya itu bi bauli, bi-nya itu ba'il sok majazi. Itu kajian-kajian dalam ilmu apa namanya? Ilmu alat ya, ilmu nahwu dan shorof. Nah, kemudian kalau majazi nggak bisa, nggak sah. Jangankan kencingnya kan, kulitnya, bulunya juga sudah najis mughal ladhah gitu kan. Kalau najis mughal ladhah berarti najis yang besar gitu kan, najis yang paling gede. Cara membersihkannya dengan bisa salatin, dengan 7 kali basuhan. Ya ihdahun nabi turabin, salah satunya harus menggunakan debu. Nggak boleh pakai soklin. Pak Ustadz sekarang kan banyak soklin tuh, ada soklin cair lah, ada apalah pembersih yang wangi, itu nggak bisa, harus pakai debu. Syarat itu membersihkan najis mughal gitu ya. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya kita bismi, asal katanya isminya lafaz bismillah. Kita lanjut pada kalimat berikutnya. Kita konsentrasi di bismillahirrahmanirrahim aja dulu, biar betul-betul kita mengetahui sebetulnya apa sih rahasia di dalam bismillah itu, kajian-kajian di dalam bismillah. Isminya lafaz bismillah itu bisa dibaca berapa macam? 6 macam. Ismun ya. Yang pertama bisa dibaca ismun, bisa dibaca simun. Dulu kan pernah saya kasih catatannya itu apa dalam satu baitnya itu,
simun simmatun wasmun simatun kadza suma simaun bitathlithin li awali kulliha simun simmatun wasmun simatun kadza suma simaun bitathlithin li awali kulliha. Artinya isminya bismillah itu bisa dibaca 6 macam. Ini cuman nggak bisa diterapkan, hanya bisa saja lafaz ismi itu bisa dibaca berapa macam? Nah, ismi itu bisa dibaca 6 macam. Yang pertama bisa dibaca simun. Yang kemudian matun. Kemudian ismun. Kemudian simatun. Kemudian suma. Kemudian simaun. Lafaz ismi itu bisa dibaca 6 ya. Ismun, simun, simmatun, ismun, simatun, kemudian suma dan simaun. Ini ada baitnya. Simun, simmatun, wasmun, simatun, kadza suma. Simaun, berarti bukan simaun bitathlisin li awwa simun simatun wasmun simatun kadza suma simaun bitathlisin li awwali kulliha. Maka ini isminya bismillah bisa dibaca 6 macam, tapi enggak bisa diterapkan. Bisa enggak Ustaz simunnya kita terapin ke bismillah, lah ribet baik. Bismillah gitu ya, enggak masuk. Ini mah hanya bisa dibaca gitu, hanya bisa dibaca. Seperti bismillahirrahmanirrahim kan enggak baca bismillahirrahmanirrahim, enggak bisa begitu. Artinya ada yang kalau ilmu alat itu boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh gitu ya. Cuman masyhurnya bismillahirrahmanirrahim. Nanti tergantung kita memposisikan Rahman dan Rahim. Itu ismi ya, ismi bi ismi asluhu bi ismin fa khudifatil hamzatu li kathratil istimali. Kemudian wa tuwilatil ba'u iwadun anha fa sara bismin ya. Lafaz bismillah itu asal katanya bi ismi, bi-nya sudah, isminya juga sudah. Kemudian kita masuk millah, lafaz Allah. Lafaz Allah ini ada beberapa tafsir ya. Ada beberapa tafsir. Ada kalau ilmu nahwu itu, kalau lafaz Allah itu ta'rif definisinya alamun ya. Kemudian alat dzatil wajibil wujud, yaitu nama ya bagi zat yang wajib ada. Berarti Allah itu wajib ada. Kenapa Allah wajib ada? Ya wajib dong. Kenapa wajib? Ya kalau Allah nggak wajib ada lah susah gitu. Terus langit bumi siapa yang nyiptain kan gitu. Maka mustahil. Ketika ada ciptaan tidak ada yang menciptakan gitu ya. Maka wajib. Maka Allah itu alamun ala dzatil wajibil wujud. Allah itu zat yang wajib ada gitu. Nah kemudian asalnya ada juga nih tafsirannya, asluha ya. Di sini asalnya asluha itu Allahu asluha al-ilah. Jadi asalnya kalimat Allah itu katanya al-ilahu, al-ilahu.
Asal katanya ilahu tapi ditaruhin al. Nah kemudian Fakhadful hamzah, dibuang hamzahnya. Dibuang hamzah. Berarti ketika dibuang hamzah, dibuang hamzahnya. Nah kemudian diidghamkan, dimasukkan, diringankan, dimasukkan ke lam. Lam bertemu dengan lam, berarti lamnya dua, gitu kan? Nah kemudian alifnya dibuang, kemudian dimasukkan kemari. Jadi kemari, gitu ya. Jadi begini. Nah kemudian di sini karena diidghamkan, lamnya dua, di kasratul istimah, karena kemudian diberikan tasdid. Al-ilah menjadi Allahu, begitu. Ya. Ada juga yang kedua tafsir itu Allah itu berasal dari kata aliha, artinya yang disembah. Nah, tapi yang masyhur ini, yang masyhur Allah itu asal katanya dari al-ilah, gitu ya. Katanya dari al-ilah. Artinya tuh Tuhan yang disembah, mesti gitu. Wa ilahukum ilahu wahid. Asal katanya al-ilah, gitu ya. Nah, itu asalnya, asal katanya. Ada yang mengatakan asalnya dari aliha juga sama, gitu ya. Tapi yang masyhur ini. Terus ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu kalimat isim jamid. Tafsirannya nih ya, isim jamid. Apa sih isim jamid itu? Kata Allah itu, ada yang mentafsirkan ulama itu bahwa Allah itu, kata Allah itu termasuk kalimat isim jamid. Isim jamid itu isim yang tidak memiliki turunan, isim yang tidak memiliki asal akar kata gitu. Contoh, jadi nama khusus dia, nggak bisa asalnya apa, asalnya gitu. Jadi Allah itu ya Allah gitu, nggak ada Allah itu asalnya dari al-ilah, nggak begitu dia. Ulama yang satu ini isim jamid Allah itu. Jadi lawannya isim mustaq. Isim mustaq itu isim yang ada asal katanya. Contoh, isim jamid itu seperti kalimat apa? Rajulun. Laki-laki, nama gitu ya. Nah ini isim jamid. Artinya apa? Artinya kalau rajulun itu asal katanya dari apa? Enggak, rajulun aja. Maun, ya maun aja. Kemudian apalagi syajaratun, gitu ya. Itu dari apa? Ya syajaratun aja. Jadi nggak ada turunannya. Beda dengan seperti isim mustaq ya. Lawannya nih ya, lawannya isim mustaq. Mustaq itu ya. Mustaq itu yang ada turunannya dia, yang ada asal akar katanya seperti katibun. Nah, lafaz katibun ini asal akar katanya kataba, gitu kan? Artinya menulis. Katibun berarti seorang penulis, juru tulis. Asal katanya kataba. Seperti apa lagi? Seperti ukhruj, keluarlah, gitu ya. Nah, akar katanya mustaqnya berarti kalimat mustaq, bukan jamid. Artinya ada turunannya, ada asalnya gitu. Ukhruj ini asalnya kharaja, artinya keluar. Ukhruj, keluarlah. Asalnya dari kata ukhruj ini adalah kharaja. Nah, akan tetapi lafaz Allah itu seperti ini, rajulun maun. Artinya lafaz Allah itu tidak ada turunannya, enggak ada asalnya gitu maksudnya. Kalau tadi kan ulama yang pertama mengatakan Allahu asluha al-ilah gitu. Allah itu asal dari kata al-ilah. Namun ulama yang satu membantah, enggak, Allah itu isim jamid dia. Isim jamid itu isim yang tidak ada akar turunannya gitu. Yang tidak ada asal katanya. Ya Allah tidak ada asalnya, begitu. Gitu. Ya, itu kan pendapat ulama. Tapi yang masyhur tetap ini. Yang masyhur adalah asluha al-ilah. Gitu ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, bismillah, ba sudah, ismi sudah, Allah sudah, tinggal Rahman dan Rahim. Nah itu ya pembahasan ya, malam ini ya, sedikit-sedikit lah kita bahas gitu ya. Insyaallah sampai waktunya kita nanti sudah mengetahui oh asal bismillah itu begitu gitu, asal dari katanya, baknya, isminya, kemudian Allahnya. Ayatzatul muqaddasah, Allah adalah zat yang maha suci dari segala kekurangan, gitu ya. Allah itu tansihun 'alan naqsi, ya. Jadi suci dari segala kekurangan. Maka Allah adalah tadi tuh ya, apa?
alamun ala dzatil wajibil wujud. Maka kita ketika mengucapkan la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, hayyun baq. Ada kalimat satu yang mengganjal ketika dibaca kalau tidak mengetahui apa namanya qaidahnya, karena ini membahayakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hayyun mawjud, hayyun Allah yang maha hidup, mawjud kalimat isim maf'ul artinya yang diadakan, berarti Allah hidup dan diadakan, berarti Allah itu ada yang mengadakan. Awas, ini bahaya juga nih. Kalau yang kedua hayyun ma'bud, Allah yang hidup, ma'bud yang disembah. Benar hayyun baq, Allah hayyun hidup, baqin atau bakun itu kekal, pas. Tapi hayyun mawjud, Allah yang hidup, mawjud dan diadakan, dan yang diadakan gitu, berarti Allah itu diadakan, berarti ada yang mengadakan Allah. Kalau begitu kan, naudzubillah. Jadi nanti kembalinya kepada apa ya, inilah akibat orang kadang-kadang kalau nggak bertanya, nggak ngaji itu begitu, jadi ribet. Wah, ini Allah hidup dan yang diadakan, karena isim maf'ul sebetulnya mawjud itu, ma'bud sama kalimat isim maf'ul yang disembah gitu ya. Nah, maka di sini tafsirnya adalah hayyun mawjud, mawjud di sini adalah ay masy'urun biwujudihi gitu. Allah itu hayyun yang maha hidup, mawjud ay masy'urun biwujudihi. Mas'urun tuh yang dirasakan. Apa? Yang dirasakan keberadaannya gitu. Jadi bukan Allah itu yang hidup dan yang diadakan, bukan. Tapi Allah itu yang dirasakan, mas'urun, yang dirasakan apa? Yang dirasakan keberadaannya, gitu kan? Sampai hadir selalu di tengah-tengah kita, gitu ya. Bahkan Allah dekat dengan kita. Bahkan min hablil warid, bahkan dekatnya itu lebih dekat daripada otot-otot yang ada di leher kita. Itulah Allah, gitu ya. Maka hayyun mawjud tafsirnya gitu, ay masy'urun biwujudihi, Allah yang dirasakan zat wujudnya, yang dirasakan apa? Keberadaannya, ya. Yang dirasakan apanya? Kehadirannya, gitu ya. Masy'urun biwujudihi, adanya Allah kita rasakan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita hadirkan dalam hati kita Allah bersama-sama dengan kita. Nabi berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la takhaf wa la tahzan, janganlah takut, janganlah sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita ketika sembunyi di guha dalam perjalanan hijrah. Ya, Abu Bakar merasa takut karena orang-orang kafir mengetahui saat itu, akhirnya bertawakal kepada Allah. Rasul berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, jangan kau takut, jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai kajian kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ayat 92. Ada Qurannya rada gedean kan, saya plus matanya jadi kurang jelas kalau melihat yang kecil agak
terlihat nggak jelas. Nah, ini agak jelas nih. Sekarang 92. Walaqad ja'akum. Betul. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى. Tidak ada alif ya. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Sama? Ayatnya panjang, tinggal kita main tempo. Panjang nih, temponya cepetin aja.
Kalau temponya lambat ya kita boleh berhenti di mim ba'di, boleh. Wa laqad ja'akum, ya, ja mad wajib muttasil, kummu mim mati menghadapi mim idgham utama silai bil bayyinat, thumma takhadh dal besar dengan tak itu enggak apa, tidak idgham ya, tidak idgham, tetap zal besarnya tetap ada, kecuali dal kecil. Dal kecil bertemu dengan tak idgham dia. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, tidak abadtum, tapi dalnya masuk ke tak gitu ya. Tapi kalau dal besar itu enggak, dal besar ke tak itu enggak masuk ya. Jadi enggak idgham gitu ya, tapi jangan dikolkolahkan. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma seperti biasa dalnya kena, thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bersama agak halus, bukan do tapi Allah, itu beda. Bukan walad do, bukan walad dorinnya, do-nya beda. Ya ada do, ada wa, beda ya. Summa takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bersama lanjutkan ayat berikutnya. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Bersama bukan tur. Nah, kalau tur r-nya berarti tarkik. Tarkik tipis. Karena ro-nya kita matikan, asalkan ngeturo gitu ya. Ya fauqakumut turo, dia menjadi kedudukannya menjadi maf'ul ya. Turo. Kemudian kita wakafkan jadi tu, maka ro yang kita matikan itu karena didahului oleh huruf waw mad, kemudian sebelumnya berharokat dhammah, maka dibaca tafkhim tebal ya. Jadi fauqakumut tur, tetap ada takrir tapi dikit gitu yang tur. Kalau tur berarti tarkik dia. Nah, kita bacanya tafkhim, dibacanya fauqakumut tur gitu ya. Diulang. Wa idz bersama wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Nah, lebih bagus. Fawqaku, faw bukan faw ya. Ingat waw tidak o tapi u. Wa rafa'na fawqakumut tur. Bersama wa rafa'na fawqakumut
khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Bersama. Kalimat wasma'u, hati-hati, di situ memiliki hukum dasarnya adalah mad tabi'i. Ya, berarti karena kita wakufkan, berarti tetap satu alif dua harokat. Ya, tidak boleh panjang, tidak boleh lebih panjangnya satu alif. Ya, biquwwati wasma'u, cukup. Jadi wasma'u, ya, kepanjangan nanti melebihi satu alif. Karena kecuali di belakangnya huruf nun gitu ya, wasma'un boleh panjang, satu boleh, dua boleh, tiga boleh, dua harokat boleh, tiga harokat boleh, enam harokat juga boleh, dua, empat, enam. Kalau mad alif disukun, tapi kalau mad tabi'i tidak. Mad tabi'i itu paten, satu alif dua harokat, nggak boleh lebih. Mad tabi'i itu ya, gitu ya. Kan sini banyak tuh, paling banyak tuh mad tabi'i. Mad tabi'i setiap kalimat ada dia. Kayak khudhu mad tabi'i. Ma ini mad jaiz pun fasil, atayna pun sama ya, panjangnya satu alif dua nakum sama. Jadi paling banyak itu mad tabi'i. Khudhu ma, enggak boleh khudhu ma kepanjangan. Khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u. Cukup. Wasma'u. Bersama. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Bersama. Qalu sami'na bikuf, fa itu ada khams, ada angin yang keluar. Bikuf rihim, gitu ya. Nah, baik, lanjutkan. Kul, awas. Ko bedakan kop dengan kaf. Ku di dalam ada ku, bukan kalau kul, karena beda huruf beda arti nantinya. Kalau kul pakai kaf artinya makanlah, kul makanlah. Iya. Kul hadzal rujza, makan roti itu kan gitu, makan roti ini kan begitu. Jadi kul itu kalau pakai kaf kul makan, tapi kalau kul berarti katakanlah, gitu ya. Awas, hati-hati, kadang-kadang memang membedakannya itu agak sulit gitu ya, kecuali pada huruf mati guys. Kalau huruf mati kop itu bisa dibedakan dengan kaf, tapi ketika hidup fathah, kasroh, kemudian doma kadang-kadang sama tuh bacanya tuh. Hati-hati ya. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanakum in kuntum mu'minin. Bersama. Qul bi'sa ya'murukum guna ya, bihi mad silah tawilah panjang, karena hi-nya domirnya menghadapi hamzah depannya, gitu ya. Kalau tidak menghadapi hamzah dia satu alif, tetap mad silah qasirah, karena menghadapi alif i di bawahnya, di belakangnya, maka ada tandanya, dikasih tanda ya. Ada bendera di atasnya, itu berarti mad silah tawilah, lebih panjang dia.
Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanakum beda ya, ikhwanya beda. Enggak eng semua. Kalau nun mati menghadapi PK itu apa? Jadi eng bunyinya. Kemudian yang kedua nun mati menghadapi ta. Ya, di adna agak sedikit ke en dua jahen. Kuntum mu'minin, bukan bukan begitu. Kuntum mu'minin. Bersama kul 1 2 3. Kul bi sama dekatkan ke tak. Ya, kuntum mu'minin. Bersama. Baik, lanjutkan. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Sama. Masih kepanjangan Pak Ustaz, kita potong lagi depan. Kul. Awas, jangan kul doang, kul nanti makanlah gitu ya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu sama nun menghadapi dal, nun menghadapi ta, sama tuh ya. Ain bukan ain, bukan gitu. Indallahi khalisah. Nah, sampai situ dah. Khalisah. Boleh. Ulang. Kul 1 2 3. Khalisah. Indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut. Ya, kita belajar wakaf ya. Belajar wakaf. Diulang dari indallah 1 2 3 bersama. Fatamannawul maut. Wawanya hidup ya. Fatamannawul
الموت إن كنتم صادقين. Kita ulang-ulang ingkun karena kalimatnya banyak nih ya dalam Al-Qur'annya. In kuntum shadiqin. In walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Lupa walai ada gunah tuh. Walai dan mati menghadapi ya itu gombi gunah. Wadgim bila gunnat wagim bi gunnatin biyan mula idza. Walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Bersama. Wallahu alimun bizzalimin. Wallahu alimun bizzalimin. Ya, sayat lagi. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Sama? Kalau mau berhenti di situ. Ada wakaf apa di situ? Wakaf titiknya 3 ya. Titiknya 3 berarti wakaf mu'anaqah. Mu'anaqah itu pasti belakangnya ada satu lagi. Belakangnya ada tuh ya asyraku tuh ada 3 lagi ya. Maka kalau mau berhenti pilih salah satunya. Tidak boleh kedua-duanya. Boleh di hayah, boleh berhenti di situ, atau kita boleh berhenti dari pertama sampai asyraku gitu ya. Enggak boleh berhenti hayah berhenti asyraku berhenti. Itu enggak boleh. Artinya nih kadang-kadang masih ada yang belum ngerti ta'rif daripada waqaf mu'anaqah gitu. Artinya dia berhenti semua gitu. Ala hayah. Diterusin wa minal ladzina asyraku berhentilah gitu ya. Nah, itu enggak boleh. Kalau hayah boleh atau boleh kedua-duanya. Ya, tidak boleh pada kedua-duanya berhenti itu. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Bersama? Kan berhenti tuh hayatu hayah gitu ya. Sekarang kita cobanya sampai asyraku gitu ya. Itu boleh. Pilih salah satunya boleh. Jangan kedua-duanya berhenti gitu ya. Wa minal ladzina asyraku hati-hati, mat tabi'i tidak boleh panjang, tidak boleh kelewat. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah
Sama? وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أن يعمر Ar-Ra-nya tabkhim kayak tadi tuh, kayak depan tadi ya. Ay yu'ammar. Mar. Ay yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu ya Allah ya Allah ya Rabbi wafikna lima tardahu. Allahu ya Allah ya Allah ya Rabbi wafikna lima tardahu. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Muhammadur Allah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Baik, tidak ada yang bertanya? Barangkali ada yang bertanya sebelum ditutup. Cukup ya? Ya. Ayat berapa kan? Yang tadi.
Di situ ada huruf dal bertemu dengan jim gitu ya. Itu dikolkolahkan atau tidak? Ya, walaqadja atau walaqadja. Jadi dal dengan jim itu tidak idgham. Ya, tidak idgham berarti hurufnya sifat dan makhrajnya berbeda. Maka ketika dalnya mati bertemu dengan jim maka tetap terkena hukum qalqalah. Ya, qalqalahnya qalqalah apa? Kodenya? Wala kodenya? Qalqalah sugro atau kubro? Wala kode. Sugro kecil berarti. Sugro. Kenapa sugro? Tidak? Tidak ada tasdidnya. Ya, karena tidak ada tasdidnya. Atau gimana? Apa bedanya qalqalah sugro dengan kubro? Oh, adanya tengah-tengah ayat. Kemudian kalau kubro terakhir gitu ya. Kita kan tahunya begitu. Dari kecil kan begitu diajarinnya di MI. Qalqalah kubro itu beda sama sugro. Sugro itu adanya di tengah-tengah ayat. Kubro itu ada di akhir ayat. Padahal masalah sebetulnya. Kalau saya perhatiin, ini statusnya kan begitu ya. Artinya kita jangan main ayat, kita mainnya lapan. Jadi yang enak ini. Kalau qalqalah sugro mah qalqalah yang huruf qalqalah qad bujadin atau baju di toko, kalau baca kita namanya gitu ya. Sekarang kan bisa aja tuh. Qad bujadin qaf ba jim dal to itu matinya asli. Dia mati emang hurufnya. Nah, qalqalah kubro itu dia bukan mati. Aslinya hidup dia fathah atau doma atau tanwin tapi kita matikan. Contoh seperti kalimat gini kan supaya ini gitu ya. Jadi jangan ada sesuatu nanti ada yang terakhir ya. Kalau kubro biasanya terakhir itu ya gimana ya kalau ini ya subro dulu ya subro ya ini kubro gitu ya. Kubro katanya ini di tengah-tengah ayat ini di akhir ayat. Ada setiap yang di tengah ayat di akhir ayat di tengah ayat itu pokoknya bisa aja subro pun tengah-tengah ayat bisa dia gitu. Kubro pun ada itu. Makanya kita jangan main ayat, mainnya kalimat adanya di tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat, kalau di tengah-tengah ayat salah. Jadi kalimat serat bukan ayat ini kalah itu. Nah seperti kalimat qul huwallahu ahad. Kalimat ahad itu pola asalnya gimana? Ahadun. Benar. Mati atau hidup dalam? Hidup kan, dun kan? Terus kita bacanya dimatiin nggak? Mati. Ahad. Qul huwallahu ahad. Artinya pola kubro mah. Ini masuk ke nantinya. Kubro, kalau ini mah pasti, kalau ini mah pilihan. Kalau kubro mah pilihan. Kita pengen jadi qalqalah jadi pilih. Kalau kita matiin jadi qalqalah kubro. Tapi kalau kita udah dimatiin terus kita mah qul huwallahu ahadunillahus samad. Ada nggak qalqalah? Ada nggak? Nggak ada. Nil gitu ya, nil lah. Berarti dulunya nggak jadi qalqalah. Kenapa? Jadi qalqalah kubro pilihan tergantung kita mau qalqalah mau enggak. Tapi kalau subro berpatennya kayak tadi kan walaqadja gitu ya. Nah itu qalqalah apa? Kodenya qalqalah apa? Qalqalah subro. Karena huruf qad itu ada dua. Qad itu ada namanya alif takkid. Nah, yang kedua ada alif taklil namanya. Ya. Lalu takkid contohnya gimana? Qad aflahal mu'minun. Nah, ini alif takkid artinya sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun dan ladina hum fi sholatihim khashi'un. Qad menghadapi aflaha. Lalu taklil qad menghadapi kalimat mudhari seperti apa? Kalimatnya
sungguh berarti kadang artinya ini sungguh ini kadang, padahal artinya apa? Padahal kalimatnya satu sama kod ini kod lagi ini menghadapi kalimat madi ini kan menghadapi demo boleh maka memiliki faedah berbeda. Bil madi ditakdim kalau ini boleh ditakdim. Bil madi artinya sungguh benar-benar bahagia orang-orang mukmin. Jadi ya kalau ditakdim kadang-kadang mancing kadang-kadang kagak gitu. Maka kalau mancing maksudnya kuat ditakdir gitu ya. Ya jadi hukumnya itu pola juga betul. Artinya asli kan? Asli. Berarti kalau asli kalau itu berarti kolkolah sugro begitu ya. Jadi untuk membedakan antara kolkolah kubro dan sugro begitu. Jadi adanya di tengah ayat, di tengah kalimat, bukan ayat ya, di tengah kalimat. Ini kan walakod kan di tengah katanya Ustaz, itu kan di akhir kalimatnya. Apa ada hubungannya dengan kalimat yang lain? Karena kodnya dia sudah menjadi huruf kod, maka dia mah emang udah paten huruf dalnya mah mati atau sukun. Jadi hukumnya tetap ada kolah walakodja, nggak boleh walakodja gitu ya, gitu. Baik, cukup ya. Iya baik. An-Nahl. Ayat apa? Tabat. Oh Allah. Ya. Terus? Tapi di ayat yang lain apa ini dimaksud? Tak pernah tahu kalau katanya pokok. Pada akhir watafnya. Iya. Kalimatnya coba dibaca tabat. Tabat ada Ya. Kadang-kadang sampai itu namanya mantulnya itu banget. Ya. Ya. Jadi tadi kan posisinya kalau kalimat tabat tidak lagi wakaf ya. Wakaf. Kemudian cara membacanya bagaimana? Cara membacanya kolkolah, berarti kolkolah apa nih? Kubro atau sugro kalau kita mau matiin? Kubro. Tadi kan dijelasin kalau ini mati kita matiin, kalau ini asli matinya, ini matinya asli ya? Aslinya mati ya? Itu tuh wakaf bahkan. Mati ini harus sukun atau doma atau kalah? Patah berarti kolkolah. Itu kan karena dia matinya pilihan, jadi kita mati ini berarti kolkolah kubro, pastinya tidak mati. Tabat yada maka syarat kolkolah bagaimana? Di sini sudah kolkolah kubro, kita matikan ditambah bisinya bertasbih jadi dikuatkan. Ya silakan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Karena ini Allahus samad. Kolkolah paling dulu. Lah betul kolkolah, cuma kayak begitu mah bacanya gitu. Kecuali pada kalimat ini. Tabat yada abi lahabin wa tab. Kenapa? Karena ada tasbih. Enggak, tabat yada abi lahabin wa tab. Begitu, wa tab. Tapi wa tab. Ada pasti lah, kenapa? Karena di sini ada tasbih. Jadi kan cara membacanya. Terus ayat berikutnya udah tuh. Salman anhu maluhu wa ma
tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Biasa tahab begitu. Jadi ada gitu qul huwallahu ahad Allahus samad. Lihat ujungnya tidak bertasdid. Kalau bertasdid ujungnya ya watab. Tapi kalau kasab enggak ada tuh kasab, biasa enggak kasab, enggak begitu. Kalau begitu berarti ada pantulannya gitu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.